Saya bernama Muhammad Nurul Saleh Suryaja Nagara, bisa dipanggil Soleh atau Surya. Berasal dari ujungnya Madura, yaitu Kuningan, Jawa Barat. Ya, ujung kan, ujung. Mungkin mohon maaf, mungkin bisa langsung mengarah pada Ya. pertanyaan. Langsung saja di sini saya ingin menanyakan permasalahan tentang HAM. Sejauh yang saya tahu, argumen yang menyatakan sejak dahulu Islam sudah sejalan dengan hak asasi manusia dalam Undang PBB itu ada 3 hal. Yang pertama menggunakan ayat suci Al-Quran tentang masalah takwa dan juga masalah Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Kemudian yang kedua Piagam Madinah, yang ketiga Maqasidus Syariah. Namun lagi-lagi nyatanya saya melihat realita penerapan fikih klasik itu secara sekilas banyak yang bertentangan dengan HAM. Pertama, masalah kafaah dalam masalah nikah. Ya. Yang kedua, konsep perbudakan oleh Nabi Muhammad tidak langsung dihapuskan. Yang ketiga, tidak ada kisos ayah membunuh anaknya. Nah, yang saya tanyakan apakah benar di zaman Rasul itu HAM memang sudah ada dan juga sudah diberlakukan. Dan argumen ini memang benar atau tidak. Itu pertama. Terus yang kedua masalah konstitusi. Nah, dalam mungkin, masalah mohon maaf. Pertanyaan yang mengarah terhadap apa yang beliau sampaikan mungkin lebih diarahkan ke sana. Saya lebih ke permasalahan HAM. Karena beliau itu adalah salah satu dari mantan Menteri HAM. Nah itu, jadi pas untuk beliau, sangat pas. Kemudian beliau juga adalah bapak bangsa kita, maka saya ingin bertanya tentang kemajuan bangsa. Yang pertama gini, nah kita itu dididik untuk berjuang di politik kalau kita masuk DPR. Nah untuk apa? Yaitu untuk menjadikan peraturan-peraturan negara itu ada ruhul Islam. Pertama. Yang kedua ada legitimasi ulama. Cuman yang saya tanyakan di sini, apakah benar legitimasi ulama, memperkuat legitimasi ulama dan juga menjadikan hukum-hukum itu ruh Islam bisa memajukan bangsa ini? Gitu. Baik, terima kasih. Kami simpulkan kerucutan kepada pertanyaan terkait kesesuaian antara HAM dengan hukum Islam. Sekian, mohon maaf kepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian penanya kedua, langsung saja ke pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igro Kilubab Ahmad dari Universitas Mat Ali Lirboyo, Fakultas Fikih wa Usulhu dan Fikih Kebangsaan. Sebentar Prof, sebenarnya saya ingin mengatakan sedikit kata untuk jenengan. Karena jujur saya itu adalah penggemar jenengan karena pemilu kemarin saya mencoblos jenengan. Enggak, langsung ke pertanyaan. Maaf Prof, sampai kapankah negara kita ini Indonesia memakai konsep negara kesatuan, bukan federal? Itu sudah ada itu polemiknya sejak zaman Bung Karno dan Bung Hatta. Tapi mendapatkan kompromi dengan hasil Bung Hatta menyaratkan mempertegas otonomi kepada wilayah yang luas. Tetapi pasca reformasi Undang-Undang 1445 amandemen Undang-Undang 1445 itu 1945. Ya kalau kayak gini kan bangun semua gitu maksudnya. Sejak pasca reformasi amandemen Undang-Undang 1945 itu tidak mengubah sistem negaranya, akan tapi menegakkan otonomi secara tegas terhadap wilayah yang luas. Tetapi faktanya selama order baru
selama Orde Baru, otonomi yang dipertegas terhadap wilayah-wilayah tersebut tidak dijalankan secara konsekuen, yang akhirnya menjadikan aspirasi rakyat lokal terabaikan. Sekarang itu ada itu isu pesta babi tersebut. Ya, kalau selama-lamanya negara kita ini menggunakan konsep negara kesatuan, Indonesia maksudnya mempunyai kekhasannya yang luas gitu. Potensi seperti ini tidak bisa dimaksimalkan melalui negara yang kesatuan. Karena apa? Yang pertama, tidak mendengarkan aspirasi rakyat lokal. Yang kedua, pengambilan keputusan secara pihak dalam pemerintahan, sewenang-wenangan lah kayak gitu. Terus kalau selamanya seperti ini, apakah makna Indonesia Raya merdeka sedangkan rakyatnya menderita luka? Sampaikan kepada Bapak Prabowo Subianto itu. Udah, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Prof, izin saya ngefan banget sama jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut ke penanya ketiga, langsung singkat padat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Fauzan dari semester 56. Begini Prof, ini sebenarnya pertanyaan waktu perdebatan di kelas. Jadi setelah Bung Karno membahas, kami kaji ulang pembahasan yang sudah dikaji oleh Bung Karno dan teman-temannya. Jadi pertanyaan saya pertama di kelas itu, kenapa Indonesia tidak berani menerapkan negara Islam atau aturan hukumnya menggunakan aturan Islam? Teman saya menjawab, kalau namanya politik itu harus maslahat dan menjauhkan dari mafsadat. Lah saya tanya, kalau Indonesia menerapkan ini emang akan timbul mafsadat? Dijawab, tentu mafsadatnya akan lebih besar. Itu ada qaul Umar bin Abdul Aziz dan lain-lainnya. Lah kemudian kalau di Indonesia sendiri itu emang mafsadatnya timbul atau tidak? Dia nggak bisa jawab. Dan akhirnya saya jawab sendiri. Satu contoh timbulnya mafsadah itu adalah saat pencetusan Piagam Jakarta. Di situ kan ada penghapusan 7 kata, yakni ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Ada penghapusan. Oke, di situ ada pemberontakan dari negeri-negeri dari orang-orang timur seperti NTT, NTB dan lain-lain. Ya benar, di situ timbul mafsadah. Akhirnya ada sedikit perpecahan. Tapi ini lambat laun itu di era Soeharto, di era Soeharto itu muncul gagasan untuk membentuk hukum-hukum Islam. Akhirnya muncul produk kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam ini nanti diakui, dilegalkan oleh negara menjadi hukum positif. Akhirnya umat Islam itu nanti wajib untuk ikut apa yang tertera dalam kompilasi hukum Islam. Nah cuma yang saya tanyakan itu, kenapa dalam kompilasi hukum Islam ini hanya mengambil hal-hal yang sifatnya itu bersifat sosial. Kalau saya nggak salah itu hanya 4 bab, yakni munakahat, kemudian waris, dan 2 lagi itu saya lupa. Itu ada 2 itu. Nah kemudian akhirnya undang-undang itu kalau misalkan mau mencetuskan hukum, contoh dalam perkawinan itu kita tidak boleh menikah dengan kafir kitabi, kan seperti itu. Dalam undang-undang dikatakan sah menikah ketika sesuai dengan pemeluk-pemeluknya. Akhirnya rujuknya sesuai dengan kepercayaannya. Akhirnya rujuk atau referensi yang digunakan diantaranya adalah KHI. KHI mengatakan tidak boleh menikah dengan kafir kitabi, haram, gitu kan. Lah akhirnya saya tanya, kalau seperti itu harusnya hukum-hukum Islam yang lain pun bisa dimasukkan dalam KHI. Artinya ada aturan-aturan khusus bagi orang Islam yang memang harus dijalankan di bawah hukum tata negara undang-undang. Gitu. Contoh misalkan Indonesia. Ya. Akhirnya yang saya tanyakan, kenapa yang diakui itu hanya 4? Seolah-olah Indonesia madhab Islamnya itu tata buruhos, ambil yang ringan-ringan saja. Kenapa tidak diatur juga hukum perzinahan dan lain-lain dalam KHI seperti itu? Ya sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian kami haturkan kepada yang terhormat Bapak Profesor Mahfud MD. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama ini ingin bertanya kepada panjenengan terkait kesesuaian antara HAM dengan hukum Islam. Yang kedua terkait relevansi konsep negara kesatuan ini sampai kapan, mengingat realita yang ada pada era Orde Baru khususnya. Kemudian yang ketiga itu terkait menakar mafsadah dari pembentukan negara Islam berdasarkan sejarah. Kenapa dalam KHI itu yang diakomodir hanya terkait ahwal syakhsiyah, tidak secara utuh. Itu secara kajian berdasarkan sejarah bagaimana tanggapan panjenengan? Demikian. Sudah. Oke, Sam. Baik, sudah jam 12.23. Mudah-mudahan ini satu termin saja pertanyaannya. Saudara Nurul Saleh, ya tentang HAM. Sejak dulu kalau dikatakan di dalam Islam itu ada HAM dalilnya, misalnya ya inna akramakum indallahi atqakum, manusia sama kecuali takwanya. Kemudian piagam Madinah bahwa semua yang berbeda kosmopolit bersatu dan dilindungi oleh Nabi. Istri Nabi juga ada yang dari Yahudi dulunya. Sahabat Nabi namanya Muhairik yang berperang bersama Nabi, itu orang Yahudi Muhairik. Sampai meninggalnya di depan Nabi itu ya masih saya tetap Yahudi tapi saya ikut Muhammad dalam bernegara. Karena apa? Karena kepemimpinan yang kosmopolit tuh, memimpin semua orang yang berbeda diperlakukan adil gitu. Dan maqasidus syar'i tadi ada 5 kan maqasid syar'i. Negara itu sudah dianggap HAM dan pro hak asasi kalau memenuhi 5 syarat maqasidus syar'i. Ya, hifdzuddin, hifdzul mal, hifdzun nafas, hifdzul apalagi nasab, hifdzun nasab, hifdzul akal gitu. 5 hal itu dilindungi itu sudah negara hak asasi manusia. Di piagam PBB juga begitu, Islam maqasidus syar'inya juga begitu. 5 hal itu kamu lindungi, maka itu hak asasi manusia hidup. Nah, persoalannya apa benar ini ada hak asasi manusia di dalam Islam? Ya benar itu tadi. Tetapi terjemahannya di dalam fiqhus siyasah itu tergantung pada situasi, tempat dan waktu. Saudara, demokrasi dan hak asasi itu sesuatu yang bagus. Tapi itu tidak terkait dengan apakah kalau negara tidak demokrasi jelek, enggak juga. Negara yang tidak demokrasi bagus juga banyak. Tapi negara yang demokrasi jelek juga banyak. Jadi tergantung pada akhlak orangnya. Coba saudara mau tuh negara Islam yang pakai khilafah misalnya. Kalau mau bicara yang abos ada Umar bin Abdul Aziz, ada Harun al-Rasyid, ada Umar bin Khattab dan sebagainya lah. Banyak yang bagus-bagus khalifah. Tapi khalifah yang brengsek juga banyak. Saudara tahu Yazid bin Muawiyah membunuh orang sesukanya. Walid, tahu Walid 2 itu. Ada Walid di sini kok ketawa. Walid itu minum mabuk-mabukan, mau membuat tenda di atas Ka'bah, dia ingin minum di atasnya sampai akhirnya dibunuh oleh saudaranya sendiri sebagai khalifah. Sama di Turki Utsmani yang hebat itu, haram-haram itu. Kita tidak tahu sampai sekarang sebenarnya kehidupan di perempuan-perempuan yang dikira oleh sultan itu hukumnya apa yang berlaku. Banyak orang yang hilang di situ. Tidak diketahui dulu masuk tahun sekian kok ini tidak pernah ada lagi kabarnya. Yang seperti itu. Jadi belum tentu khilafah itu bagus tapi belum tentu juga khilafah jelek. Belum tentu demokrasi bagus, belum tentu demokrasi itu jelek. Tetapi Islam membuka kepada semua bentuk itu. Mau khilafah boleh, mau republik boleh, mau demokrasi boleh, mau monokrasi boleh, monarki boleh, asalkan adil, ada maqasidus syar'i itu. Dan Islam sudah mensepakati itu. Lalu tadi ada yang bertanya, Pak kenapa tidak pakai hukum Islam saja nih? Yang penanya kedua atau ketiga, kenapa pakai hukum Islam saja gitu.
Ya begini, kesepakatannya bukan itu. Jadi kesepakatannya secara umum, negara Indonesia itu sama dengan negara Madinahnya Nabi, negara kosmopolit. Oleh sebab itu, hukum Islam yang berlaku itu hanya hukum-hukum privat. Perkawinan, ekonomi boleh, ada bank syariah. Tapi ini bukan hukum negara ini. Haji misalnya. Haji itu hukum Islam, tetapi itu bukan kewajiban negara. Jadi rumusannya begini loh. Kalau di dalam hukum publik, maka semua hukum itu harus sama. Hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum lingkungan, hukum internasional, itu hukum publik. Oleh sebab itu hukumnya sama bagi yang beragama apapun. Tapi kalau hukum privat, hukum perdata, itu boleh. Saudara saya mau ikut hukum Islam, boleh. Saya mau ikut hukum barat, boleh. Mau hukum apa, boleh. Mau hukum adat, boleh. Namanya hukum perdata itu sifatnya kesukarelaan. Kalau hukum publik, kewajiban. Ya saudara, kok tidak diberlakukan? Misalnya hukum Islam, potong tangan. Gitu. Sekarang hampir tidak ada ya kecuali Saudi Arabia yang melaksanakan hukum potong tangan itu. Di negara-negara lain enggak tuh. Ya penjara gitu aja. Mungkin ada beberapa negara, tapi pada umumnya negara-negara Islam juga enggak pakai hukum potong tangan. Karena itu fikih kemudian yang digunakan apa? As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydahuma. Potonglah kedua tangannya secara berseling. Kata tangan ini kalau diartikan letterlek yang mencuri gini potong tangan. Padahal tangan itu artinya kekuasaan juga. Mar'a minkum mungkaron falyughirhu biyadihi. Kalau ada orang buat kejahatan mungkar, kamu halangi dengan kekuasaanmu. Yadullah fauqa aydihim, kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia. Jadi artinya ini ada arus juru keterangan kalau ini fikihnya ya. Tidak harus benar, fikih yang dipakai. Kalau gitu potong aja kekuasaannya, masukkan penjara, dia tidak bisa nyolong lagi tangannya. Rugi dong kalau orang korupsi kayak Dadan itu hanya dihukum potong tangan. Iya dong. Masa korupsi triliunan hanya dipotong tangan, enak aja beli tangan palsu dia. Masukkan penjara kalau perlu hukum mati. Memang kenapa? Oleh sebab itu salah itu yang mengatakan di televisi, pakai aja Pak hukum Islam, begitu korupsi potong tangannya. Kecil banget. Korupsinya triliunan hanya potong tangan. Di Mekah tuh banyak orang dipotong tangan tuh kalau saudara naik haji umroh. Itu dipotong tangannya sampai 2 karena sesudah dipotong masih mencuri lagi, potong lagi satunya. Artinya potong tangan itu tidak lantas menghentikan orang mencuri. Oleh sebab itu yang dipotong tidak diberi akses tuh tangannya, masukkan penjara aja agar tidak menandatangani cek, kan gitu. Gitu. Itu yang dikatakan yadullah fauqa aydihim. Pak, kok kita sekarang masalah bank tuh boleh enggak Pak? Riba apa tidak? Itu fikih lagi, ada yang bilang itu haram, ada yang tidak. Tapi saudara, zaman Nabi itu belum ada bank. Enggak ada kan bank. Sehingga kalau kata Nabi ini, kalau kamu pinjam jangan pakai riba. Wala ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Sesungguhnya di dalam ayat lain tuh, jarang siapa makan riba berdirinya terhuyung-huyung seperti setan. Itu. Lihat terus riba itu apa? Riba itu di zaman Nabi, saya meminjam uang kepada Pak Dahlan. Pak Dahlan, saya pinjam uang 1 juta Pak. Oh boleh Pak Mahfud. Berapa lama Pak Mahfud? Seminggu. Seminggu nanti kembali 1.100.000. Yang 100 itu riba namanya. Karena dari orang ke orang. Nah di zaman modern ini orang minjam uang ke bank, bank itu dikelola oleh negara, keuntungannya dikelola untuk masyarakat. Masyarakat lain yang ingin pinjam, yang ingin nabung, sebagainya. Lupa kan dikorupsi juga ya, kalau dikorupsi dihukum yang koruptor. Tapi prinsipnya zaman Nabi itu belum ada.
Belum ada bank, sehingga riba itu artinya pinjam dari orang ke orang. Oh Pak, itu yang penting substansinya bertambah Pak, anunya gitu. Nah itu fikih lagi. Saudara, yang kita perdebatkan selama ini kan fikih sebenarnya. Yang fikih itu kan berbeda-beda. Apa tuh? Ibnul Qayyim, la yungkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman wal amkan wal awaid. Fikih itu selalu berubah sejak zaman Nabi sampai zaman Nabi misalnya. Yang dikatakan negara tuh kepala eksekutifnya Nabi, legislatifnya Nabi bersama Allah, ya kan? Negara zaman Nabi. Yudikatifnya Nabi, tidak ada hakim, tidak ada menteri, tidak ada apa. Sesudah Nabi wafat dibagi-bagi, iya kan? Ada yang diangkat menjadi hakim, ada yang diangkat menjadi bendahara negara dan sebagainya. Sudah beda karena zamannya berubah. Umar lalu mengatakan asnaf, itu humus. Itu enggak boleh diikuti persis seperti ayat itu, sudah beda. Nah itu fikihnya Umar, ijtihad. Sedangkan ijtihad itu kalau niatnya bagus kan tetap berpahala ya. Idza jatahadal hakim fa asaba falahu ajrun wa in akhta'a falahu ajrun wahidun. Kalau hakim itu orang bijaksana, pinter, itu berijtihad, ijtihadnya benar dapat 2. Kalau salah, tapi ini bukan sengaja salah ya, bukan sengaja membuat aturan yang salah itu, falahu ajrun wahid, 1 tetap dapat pahala. Karena itu yang kemudian melahirkan fikih yang bagus-bagus sesuai dengan tempat dan waktunya itu, karena ada peluang bagi kita untuk berijtihad. Nah di sini ya Ma'had Ali ini kan pendalamannya fikih, usul fikih, hal-hal yang seperti itu dikembangkan. Mau ikut yang mana? Nah, saudara ijtihad sendiri aja. Kan bisa. Oh, ini yang cocok, ini yang cocok, ini dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, kemajuan siapa nih? Masalah kemajuan bangsa, kita kita ini dididik. Kita ini dididik kalau mau berpolitik harus ke DPR. Saudara, berpolitik itu tidak harus ke DPR. Maka disebut trias politika aslinya. 3 poros politik. Legislatif itu ke DPR. Eksekutif, saudara jadi menteri, jadi dirjen apa itu, kan tidak harus ke partai politik. Profesional itu politik. Yudikatif jadi hakim, enggak usah DPR. Saudara masuk fakultas hukum, daftar jadi hakim, jadi jaksa, jadi. Itu semua politika. Poros-poros kekuasaan yang mengatur masyarakat. Sehingga bahkan kalau kata Gus Dur itu politik juga ormas. Kenapa? Karena dulu Indonesia ini merdeka sebagai gerakan politik juga didorong oleh ormas-ormas. NU berdiri untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, Muhammadiyah berdiri memperjuangkan hak-hak rakyat, Partai Syarikat Islam berdiri masuk ke politik di Volksraad. Dulunya itu ormas. Jadi ormas misalnya NU nih di Cirebon kemarin bikin statement begini. Kalau pemerintah tidak bisa memberantas korupsi maka NU akan mengeluarkan fatwa agar rakyat tidak membayar pajak. Itu politik. Apakah itu boleh? Boleh, bagus. Bagus. Kenapa tidak? Karena politik itu artinya proses mempengaruhi policy. Policy itu kebijakan. Proses mempengaruhi kebijakan itu artinya politik. Politik itu salah satu artinya ada politik is policy. Kebijakan. Kalau saudara memprotes kebijakan pemerintah, itu berarti memprotes policy. Itu politik, boleh. Wartawan juga politik. Jadi saudara tidak harus masuk partai politik. Nanti kalau masuk partai politik banyak yang masuk angin kemudian rusak itu. Tapi banyak yang tidak masuk angin. Maksud saya banyak yang kemudian sesudah di politik itu berubah. Idealismenya bergeser, alasannya ya demi maslahah gitu kan alasannya. Dipakai dalil maslahah itu nomor 1, daripada ribut saya ngelawan terus, ribut negara kacau, lebih baik maslahah saya ikut ke sana. Ada yang bilang pakai politik uang tuh orang Islam. Kamu kok pakai politik uang? Kamu politik, Pak. Ini anjuran Islam, pilih yang paling mungkin. Nah itu kan.
Kalau orang pakai politik uang, saya ndak pakai kalah, kan lebih baik saya pakai. Kalau menang gunakan untuk kepentingan umat katanya. Alasannya bisa dicari-cari. Gitu. Tapi kan sebenarnya itu semua tergantung pada moral. Sehingga dikatakan mala yudroku kulluhu la yudroku kulluhu. Kalau kamu ndak bisa ambil seluruhnya, ambil sebagian yang bisa kamu ambil. Jangan buang semua. Kamu tidak bisa melakukan ide ini, tapi kalau saya masuk ke sana masih bisa memperjuangkan ini yang kecil. Itu biasa dalam politik. Gitu. Nah, saudara, saya kira Ibrahim Ahmad, mana tadi Ibrahim Ahmad? Nah itu ya. Kamu bagian dari 16% ya. Ya, yang memilih Ganjar Mahfud itu golongan 16%. Yang memilih Pak Prabowo Gibran golongan 58%. Ini golongan 16%. Pertanyaannya dalam. Ini perdebatan intelektual betul. Sampai kapan kita menjadi NKRI? Saudara, tadi saya bilang ketika Indonesia membentuk negara, apa mau memilih monarki atau republik, di voting dari 62 anggota tuh 55 orang usul bentuk demokrasi. Yang 6 orang usul bentuk kerajaan saja seperti Majapahit dan Mataram. Yang 1 orang abstain. Disepakati, udah kita milih demokrasi. Sudah itu usul, kalau kita sudah milih demokrasi, bentuk negaranya itu, kalau tadi kan sistem pemerintahannya tuh republik. Lalu sekarang bentuk negaranya apa? Apa negara kesatuan atau negara federal? Bung Hatta usul negara federal. Kenapa? Kalau negara kesatuan tuh negaranya satu di mana kekuasaan pusat itu mengalir ke bawah. Kalau negara federal, negara itu banyak tetapi kekuasaan daerah tuh diserahkan ke pusat sebagian, kayak Amerika itu. Nah, Hatta dulu usul kita negara begini besar harusnya kayak Amerika, kayak Uni Soviet, federal aja. Kekuasaan hanya 5 yang diserahkan ke pusat, keuangan, hukum, pertahanan, keamanan, hubungan diplomasi, dan pertahanan tadi ada keamanan, Hankam. Nah itu aja. Tapi kemudian di voting lagi, Hatta kalah. 56%, 56 orang memilih bentuk negara kesatuan. 7 orang memilih bentuk federal. Ya sudah kata Hatta, saya sudah kalah. Nah itu kalau sudah demokrasi disepakati jangan dihianati. Jadi kalau saudara tanya, Pak kapan kita negara kesatuan? Ya harus ada kesepakatan baru. Gimana kesepakatan baru? Lewat pemilu. Nanti sebagian besar anggota yang menang di pemilu itu ingin negara federal. Baru itu cara mengubah. Tapi kita sudah bersepakat tidak akan mengubah. Dulu juga bersepakat tidak akan mengubah. Tapi biasanya perubahan itu bisa dilakukan untuk mengubah kesepakatan kalau terjadi sesuatu yang besar. Biasanya itu terjadi. Meskipun sudah kesepakatan kan banyak yang berubah tuh. Tahun 45 kesepakatannya gini, tahun 2002 diubah dengan konstitusi baru, ya kan? Seperti dulu tadi ada yang tanya, dulu itu undang-undang dasar kita yang disahkan tanggal 17 Juli itu semula berbunyi begini nih 3 kata, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduknya. Yang kedua, Presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Ada kata 3 kata Islam. Tapi pada tanggal 18 Agustus itu disepakati semua kata Islam itu dicoret. Termasuk Piagam Jakarta dicoret. Ya Pak, kok dicoret? Ya itulah kesepakatannya. Kenapa kesepakatan itu kan PPKI. PPKI itu memang satu badan yang sah untuk mengesahkan konstitusi. Dicoret dulu baru disahkan.
Bahwa alasannya itu karena orang Timur pada waktu itu protes. Kalau Indonesia tanggal 17 Agustus pagi merdeka, sorenya orang Timur datang ke rumah Hatta. Kalau besok kata Islam tidak dicoret, kami mau keluar dari Republik Indonesia bagian Timur. Itu ancaman orang Timur. Tapi Timur itu siapa? Kan kita tidak tahu. Apakah Jakarta Timur? Nah, ini benar loh. Karena waktu itu tahun 45 belum ada pesawat. Kalau orang dari Timur mau ke Jakarta Merdeka jam 10, jam 5 sudah di rumah Hatta. Tidak ada pesawat, Bung. Berarti timurnya Banyuwangi. Kereta tidak bakal sampai dalam 7 jam dari Banyuwangi. Surabaya tidak bakal sampai. Kalau begitu Bekasi kali, Jakarta Timur. Nah itu tidak diperdebatkan lagi. Pokoknya ada orang Timur ngancam dan kita... Nah gini nih, alasan Hatta ini kan gini. Kenapa Bung Hatta mempelopori perubahan? Karena sore ketika saya mau berbuka, ada orang diantar oleh Maeda ke rumah saya, ini orang Timur mau protes. Orang itu langsung protes, pokoknya kalau kata Islam tidak dicoret dari konstitusi, kami orang Timur akan berada di luar Republik. Biar Indonesia merdeka, kami tetap memilih dijajah Belanda. Lalu kata Hatta, aduh kalau begitu saya 23 tahun berjuang sampai di penjara, diasingkan kemana-mana, rusak hanya kata Islam. Kata Hatta, udahlah disetujui coret. Gimana cara mencoretnya? Cara mencoretnya begini. Besok sebelum sidang jam 8 dikumpulkan 4 orang oleh Hatta. Ini kata Hatta. 1 Kasman Singodimejo. 2 Kasman Singodimejo dari Muhammadiyah. 2 Kiai Wahid Hasyim dari NU. 3 Joyo Ki Bagus Hadikusubo dari Muhammadiyah dan Ahmad Hasan dari Aceh. Ini tokoh Islam yang terkemuka ketika itu diminta pendapat oleh Hatta. Pak, ini orang Timur mau merdeka. Kok masa kita mau rela mereka tidak ikut Indonesia hanya karena kita tidak mencoret kata Islam? Kata Hatta nih, 4 orang ini setuju. Udah coret saja. Coret saja demi kemaslahatan. Kemaslahatan lagi alasannya. Demi kemaslahatan coret. Sesudah coret, sidang dimulai, yuk silakan lapor Hatta, kata Bunga. Hatta lapor, semuanya beres tapi ada kata Piagam Jakarta dicoret, pasal 6 dicoret, yang ada kata Islamnya pokoknya dicoret. Setuju? Setuju, diketok. Nah, jadi itu berdasar kesepakatan. Tapi saudara, ya, 4 dari orang yang katanya dipanggil Hatta itu membantah. Kasman, Ki Bagus, Wahid Hasyim dan Hasan. Wahid Hasyim itu bilang, saya tidak pernah dipanggil Hatta. Saya tidak pernah menyetujui perubahan itu. Saudara baca nanti buku biografinya Bahder Johan. Bahder Johan ketemu Wahid Hasyim, saya tidak pernah tuh menyetujui. Saya kan tidak hadir ikut. Saya ada di Surabaya, kata Wahid Hasyim. Nah saudara, para pendiri negara itu ya Wahid Hasyim, ya Hatta, ya Ki Bagus dan lain itu orang-orang yang hatinya mulia. Tapi informasinya berbeda. Mari kita bersikap arif. Apa yang sebenarnya terjadi itu nanti kita pelajari, tapi tidak usah dipersoalkan. Ini sudah selesai. Indonesia sudah jadi sebagai negara kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang ini. Nah, saya kira sudah Fauzan. Mengapa sih tidak berani memberlakukan negara Islam? Ya karena kalah. Kan kalah kan. Tahun 45 itu kan sudah berdebat. Ya. Berdebat pokoknya sampai ketemu jalan tengah, lalu kalah di dalam proses persidangan di PPKI tadi. Terus mau apa? Kalau kita melawan terhadap kesepakatan, namanya bugot. Dalam fikih Islam kan bugot, perlawanan terhadap penguasa yang sah, keputusan yang sah oleh negara. Bugot. Dan bugot itu boleh diperangi sampai dibunuh. Iya kan? Oke, kalah kan? Berjuang di konstituante. Terdapat lagi perbandingan 5:4. Yang ingin negara sekuler itu ada 5, yang ingin negara Islam ada 4, termasuk
Masumi, NU, Muhammadiyah, PSI semua bergabung menghadapi PNI dan lain-lain. 5-4 kalah lagi karena aturannya baru bisa diputuskan kalau 3-2. Kalau 5-4 kan jauh. Kalau 3-2 yang 3 ini misalnya ini kalau tidak mencapai itu tetap kalah. Kalah di tahun 55. Amandemen Undang-Undang Dasar 45 tahun 2000 tahun 99 sampai 2002 kan sudah diumumkan oleh pemerintah. Habibie bilang, besok pemilu. Saya nih Habibie presiden sekarang mempunyai hak menjadi presiden sampai tahun tahun 2004. Saya berhak menjadi presiden sampai 2004. Tapi saya akan berhenti tahun 99 kamu pemilu. Saya tidak gunakan hak saya, kata Habibie. Siapa yang ingin mengubah Pancasila ikut pemilu. Yang ingin menjadikan negara Islam ikut pemilu. Ada pemilu. Yang ingin menjadikan negara Islam itu ada Partai Abul Yatama dari Aceh. Partai Persatuan Pembangunan ingin kembali ke Piagam Jakarta. PKS, Partai Keadilan, ingin negara Islam. Partai Nahdlatul Ummah ingin negara Islam, banyak. Tapi keseluruhan yang ingin negara Islam itu hanya 17% kalau digabung. Sementara yang 83% itu ingin negara Pancasila. Kenapa Pak? Kok tidak negara Islam saja? Karena kalah lagi. Kalah kok mau maksa gimana? Melanggar syariat itu kalau sudah kalah. Kok masih mau memaksa? Kalau Anda ingin berjuang, pengaruhi orang, itu sah, tidak akan dihukum saudara berjuang. Kita ubah yuk Pancasila, berjuang, dirikan partai, lalu berembuk nanti di MPR. Ya. Oke, saya kira cukup, saudara sekalian. Terima kasih atas perhatian semuanya. Pertanyaan-pertanyaan tadi setiap penanya ini, kalau dijadikan topik kuliah, bisa menjadi masing-masing satu topik sebenarnya, panjang ini kuliahnya. Oleh sebab itu dalami nanti di ruang-ruang kuliah. Kata-kata kuncinya tadi udah muncul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.